Film ini berlatar belakang di masa depan, tepatnya di tahun 2042, diceritakan planet bumi sudah semakin kekurangan sumber daya untuk terus menyokong kelangsungan hidup umat manusia. Maka dari itu ilmuwan terkemuka dari berbagai negara di dunia, membentuk sebuah aliansi, untuk menjalankan sebuah program persiapan migrasi umat manusia ke planet Mars. Dengan harapan, lewat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka bawa, bisa memperbaiki lingkungan di planet Mars, agar layak dihuni oleh umat manusia ke depannya. Film dimulai dengan salah satu ilmuwan geologi bernama Feng Weiyi, yang tergabung di aliansi program migrasi ke Mars, sedang mengambil beberapa sampel tanah planet Mars. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Feng pun berniat untuk kembali ke markas. Namun Feng tiba-tiba terdiam, dan menatap ke arah kejauhan di depannya. Seolah ada sesuatu yang mendekat menuju ke arahnya. Adegan berpindah ke ilmuwan biologi yang bernama Richard Bolton, tengah memuji hasil pekerjaannya sendiri. Seekor kadal hasil perkawinan silang, dari dua spesies yang berbeda. Diketahui salah satu tugas dari aliansi program migrasi tersebut, adalah menciptakan spesies baru hewan dan tumbuhan, yang bisa beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan planet Mars, salah satunya dengan mengawin silangkan beberapa spesies hewan dan tumbuhan, yang mereka bawa dari planet bumi. Adegan kembali berpindah ke tempat Feng tadi berada. Diketahui di tempat tersebut, tiba-tiba turun hujan asteroid. Feng pun bergegas pergi menaiki wahana penjelajahnya, untuk kembali ke markas. Namun rupanya, hujan asteroid tidak hanya terjadi di tempat Feng berada saja. Markas tempat tadi Richard berada pun dihujani asteroid juga. Richard pun menyuruh semua ilmuwan untuk meninggalkan fasilitas mereka masing-masing, dan berkumpul di pot pelarian, untuk sesegera mungkin pergi dari planet Mars. Karena diketahui hujan asteroid tersebut akan memicu badai, yang diprediksi akan memporak-porandakan fasilitas yang mereka tempati. Dan Richard pun menginformasikan kepada Feng, untuk langsung menuju pot pelarian saja. Adegan berpindah ke Richard Bolton dan ilmuwan yang lainnya, yang sudah berada di tempat pot pelarian berada. Richard mengatakan kepada yang lainnya, untuk menaiki pot tersebut dan mempersiapkan keberangkatan, sementara dirinya akan tetap berada di luar, dan menunggu kedatangan Feng. Badai sekarang sudah mencapai tempat pot pelarian berada. Ilmuwan lain yang sudah berada di dalam pot, menyarankan kepada Richard untuk pergi meninggalkan Feng saja. Dikarenakan, pot pelarian tidak akan sanggup bertahan terlalu lama lagi, dari goncangan badai tersebut. Namun Richard bersikeras untuk tetap menunggu sampai Feng tiba. Tidak berselang lama Richard melihat Feng berjalan terlatih-tatih menembus badai, menuju ke arahnya. Dan sesaat sebelum Richard dan Feng berhasil menaiki pot tersebut, Richard melihat sesosok makhluk yang sangat besar, terbang di langit, meliuk-liuk di antara badai, dan perlahan mendekati ke arah pot pelarian tersebut. Setelah Richard dan Feng memasuki pot, ilmuwan yang lainnya langsung menjalankan pot tersebut. Pot tersebut pun lepas landas, meroket menembus badai. Namun tidak berselang lama, makhluk yang tadi sempat Richard lihat, menyusul laju pot tersebut, dan berusaha melahap pot tersebut bulat-bulat. Meski tidak berhasil memakan pot pelarian tersebut, kehadiran makhluk tersebut di dekat pot pelarian, membuat pot pelarian kehilangan tenaga, dan kembali jatuh ke daratan. Adegan berpindah ke makhluk yang tadi sedang meliuk-liuk kembali di udara, terlihat makhluk ini menyerupai paus bungkuk, namun dengan ukuran yang lebih besar, dan beberapa mutasi di sekujur tubuhnya. Terlihat sesekali dari tubuh makhluk ini keluar semacam gelombang elektromagnetik, yang mungkin menjadi penyebab hilangnya daya dari pot pelarian yang tadi. Adegan berpindah ke sebuah pesawat induk atau stasiun luar angkasa, yang sedang berada di dekat planet Mars. Ada dua astronot muda yang kita lihat di adegan ini, salah satunya yang bernama Li Xiang, sedang mengagumi keindahan Mars, lewat jendela stasiun tersebut. Temannya yang bernama Feng Tong, ikut melongok lewat jendela. Dan lewat adegan kilas balik yang singkat, kita bisa langsung tahu bahwasanya si Feng Tong ini, adalah anak dari Feng Weiyin. Adegan berpindah sebentar ke Feng Weiyin yang diketahui masih selamat, setelah pot yang ditungganginya jatuh kembali ke daratan. Terlihat Feng Weiyin yang sedang melakukan sesuatu dengan komputernya, mengalihkan perhatiannya ke arah langit-langit, dikarenakan ada sesuatu yang menetes dari arah langit-langit di atasnya. Adegan berpindah ke planet bumi, tepatnya di negara China, di sebuah fasilitas yang bernama Pusat Kendali Pesawat Eksplorasi Bumi ke Jupiter 2. Diketahui pimpinan pusat kendali tersebut, yang bernama Komandan Liu, dihubungi oleh pimpinan pusat kendali aliansi program migrasi Mars, yang bernama Komandan Frank Overton. Frank menginformasikan kepada Liu, bahwasanya tim mereka yang berada di Mars, telah diserang oleh Unknown Flying Object, atau disingkat UFO, atau yang seperti kita tahu, UFO ini adalah monster paus yang tadi kita lihat. Frank juga mengatakan, bahwa ia telah meminta bantuan dari negara, Amerika, Jepang, dan Rusia, untuk hal tersebut. Namun karena jarak antara bumi dan Mars, berjarak 4 bulan perjalanan. Frank pun memutuskan untuk meminta bantuan program eksplorasi bumi ke Jupiter 2, dikarenakan pesawat eksplorasinya yang bernama Wanhu, sedang dalam perjalanan menuju ke planet Jupiter 2, dan sekarang berada tidak jauh dari planet Mars. Dan dengan mengatasnamakan kemanusiaan, Frank meminta bantuan kepada Liu, agar timnya Liu mau mengevakuasi timnya Frank, yang sekarang diketahui terdampar di planet Mars. Liu pun meminta waktu kepada Frank, untuk mempertimbangkan permintaan dari Frank, karena ia harus terlebih dahulu menganalisa kemungkinan bahaya, yang mungkin mengancam anak buahnya jika harus memasuki planet Mars.
Adegan berpindah ke dalam pesawat Wanhu, diketahui kelima astronot muda yang berada di pesawat tersebut tengah melakukan rutinitas makannya. Tidak berselang lama kegiatan tersebut terhentikan, dikarenakan ada panggilan masuk dari pusat pengendalinya. Tanpa banyak basa-basi, Komandan Liu langsung memerintahkan kepada pimpinan tim tersebut yang bernama Duping, untuk membatalkan pendaratan mereka ke planet Jupiter 2, dan mengalihkan tujuannya ke planet Mars. Dengan misi menyelamatkan 4 ilmuwan dari aliansi program migrasi ke Mars, yang diketahui telah diserang oleh UFO, dan terdampar di planet tersebut. Dan bukan hanya itu, Duping dan timnya, diberi tugas untuk mencari tahu perihal UFO, yang menyerang tim aliansi program migrasi ke Mars. Komandan Liu pun mengakhiri pemaparannya, dengan memperingatkan Duping dan kawan-kawan, untuk meningkatkan kewaspadaannya ketika telah memasuki planet Mars. Duping pun langsung membagi-bagi tugas kepada keempat bawahannya. Chen San, diminta untuk tetap tinggal di pesawat induk, dan menjadi penghubung komunikasi, antara pusat pengendali dan tim yang nantinya akan turun ke planet Mars. He Xiqing, akan bertanggung jawab untuk tugas evakuasi, dan perawatan, jikalau nantinya keempat ilmuwan yang akan dijemput membutuhkan penanganan medis. Li Xiang, bertugas untuk mengamankan hasil penelitian ilmuwan dari program migrasi ke Mars, dan mencari tahu tentang UFO yang menyerang para ilmuwan tersebut. Dan terakhir Feng Tong akan bertugas dengan Duping, sebagai pilot dan kopilot pesawat penjelajah, yang akan mereka daratkan di planet Mars. Setelah dirasa briefing sudah cukup, Duping pun menyuruh Chen San untuk merubah jalur menuju ke Mars. Adegan berpindah ke Duping dan yang lainnya, yang sudah berada di dalam pesawat penjelajah. Setelah semua serangkaian persiapan selesai, pesawat penjelajah pun diluncurkan memasuki planet Mars. Namun baru saja mereka memasuki planet tersebut, Duping dan kawan-kawan langsung diserang oleh monster. Monster yang sama, yang menyerang tim aliansi program migrasi ke Mars. Duping memerintahkan Feng Tong menyalakan roket pendorong, dan bermanuver, menghindari serangan si monster, dengan cara menaikkan kembali ketinggian pesawat. Namun Feng Tong yang merasa hal tersebut, tidak akan membantu pesawat lepas dari kejaran si monster, berinisiatif mematikan daya dari roket pendorong. Dan pesawat pun meluncur terjun ke bawah, tepat sebelum si monster berhasil melahap pesawat tersebut. Meski pesawat tersebut berhasil mendarat dengan selamat, namun pesawat harus kehilangan bahan bakar, dengan jumlah yang cukup banyak. Duping pun membagi tim menjadi dua kelompok. Feng Tong dan He Xiqing, bertugas pergi ke tempat jatuhnya pot pelarian milik aliansi program migrasi ke Mars, dan menjemput para ilmuwan. Sedangkan Li Xiang dan Duping, akan mencari bahan bakar ke markas atau pangkalan milik aliansi program migrasi ke Mars, untuk persiapan kembali ke pesawat induk nantinya. Adegan berpindah ke Chen San yang terus mencoba menghubungi kawan-kawan. Karena setelah kawan-kawan memasuki Mars, seketika juga komunikasi dengan mereka terputus. Yang seperti kita tahu hal tersebut, disebabkan oleh kehadiran si monster paus yang mampu mengeluarkan gelombang elektromagnetik, dan mengganggu fungsi dari elektronik yang mereka punyai. Chen San pun, tidak mengetahui persis apa yang menimpa pada kawan-kawan. Lewat monitor cuaca, Chen San hanya bisa melihat sekumpulan debu yang membentuk awan, yang menghampiri pesawat yang kawan-kawan naiki, setelah pesawat tersebut memasuki Mars. Chen San pun menghubungi Komandan Liu, untuk meminta arahan selanjutnya. Liu akan meminta otoritas komunikasi milik aliansi program migrasi ke Mars, agar Chen San bisa berkomunikasi dengan kawannya yang berada di bawah, lewat pangkalan atau wahana penjelajah yang berada di bawah. Dan sementara menunggu hal tersebut, Liu pun meminta Chen San, untuk mengirimkan data uji dan grafik cuaca yang ia dapat, dan biar pusat pengendali yang mencari tahu akan hal tersebut. Adegan berpindah ke Duping dan Li Xiang, yang sudah sampai di pangkalan. Di tempat tersebut, mereka pun menemukan wahana penjelajah milik aliansi program migrasi ke Mars. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, Duping meminta Li Xiang untuk melanjutkan masuk ke pangkalan seorang diri, untuk mencari bahan bakar, sekaligus mengambil hasil rekaman yang terdapat di fasilitas tersebut. Sedangkan Duping akan menggunakan wahana penjelajah, untuk mempermudah pekerjaan Feng Tong dan He Xiqing. Adegan berpindah ke Feng Tong dan He Xiqing, yang telah menemukan keberadaan terdamparnya pot pelarian milik aliansi program migrasi ke Mars. Tidak berselang lama, Feng Tong dihubungi oleh Duping, yang memerintahkan Feng Tong mengirimkan koordinat lokasi keberadaan pot tersebut. Setelah mengirimkan koordinat lokasi yang diminta Duping, Feng Tong dan He Xiqing pun langsung memasuki pot untuk melakukan penjemputan. Di dalam pot, Feng Tong dan He Xiqing hanya menemukan 3 ilmuwan yang masih berada di sana. Richard yang terbangun oleh kehadiran Feng Tong dan He Xiqing, menanyakan kondisi teman-temannya, diketahui yang satu sudah meninggal dunia, sedangkan yang satunya lagi, yang diketahui bernama Ana, dalam kondisi koma. Dan Feng Weiyin, ayahnya si Feng Tong tidak berada di tempat tersebut. Singkat cerita, Feng Tong, He Xiqing, Richard, dan Ana yang masih tidak sadarkan diri, telah dijemput oleh Duping menggunakan wahana penjelajah.
Adegan berpindah ke Duping dan yang lainnya, sudah berada di depan pangkalan, sambil membawa masuk Ana, agar sesegera mungkin mendapatkan perawatan. Duping mencoba menghubungi Li Xiang, yang sudah terlebih dahulu ada di dalam pangkalan, namun tidak mendapatkan jawaban dari Li Xiang. Tanpa tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, Duping dan yang lainnya pun memasuki pangkalan tersebut. Adegan berpindah ke dalam pangkalan, setelah dibantu oleh yang lainnya memindahkan Ana ke ruang perawatan, He Siking meminta yang lainnya untuk keluar dari ruangan, karena ia akan melakukan serangkaian pengobatan kepada Ana. Di luar ruangan, Duping menanyakan kepada Richard perihal makhluk yang menyerangnya, dan tentang Feng Weiyin yang menghilang. Namun Richard terlihat tidak mengetahui pasti makhluk apa yang menyerang mereka, dan kemana Feng Weiyin menghilang. Dan tiba-tiba obrolan mereka terhentikan, oleh suara gaduh yang berasal dari ruangan yang lain. Feng Tong pun memeriksa sumber suara tersebut. Namun ternyata itu hanyalah Li Xiang, yang terjatuh saat sedang tiduran di tempat tersebut. Adegan berpindah sekilas ke He Siking yang berhasil membuat Ana terbangun dari komanya. Sementara itu, Duping kembali membagi-bagi tugas lagi. Feng Tong dan Li Xiang ditugaskan untuk mencari Feng Weiyin, sedangkan Duping akan mencari bahan bakar pesawat penjelajah, yang akan mereka gunakan untuk kembali ke pesawat induk. Adegan berpindah ke Feng Tong dan Li Xiang, yang menemukan jejak kaki, yang mengarah ke ruang penelitian tumbuhan. Feng Tong dan Li Xiang pun memasuki ruangan tersebut, dan mulai mencari keberadaan Feng Weiyin. Mereka berdua menyusuri ruangan tersebut, sambil sesekali, memanggil-manggil nama Feng Weiyin. Setelah memasuki ruangan tersebut cukup dalam, Li Xiang mendengar suara geraman, dan memberitahukan hal tersebut kepada Feng Tong. Dan tiba-tiba, leher Li Xiang dijerat, dan dililit oleh semacam lidah yang menyerupai tentakel. Feng Tong yang melihat hal tersebut, dengan sigap membantu melepaskan lidah tersebut dari lehernya Li Xiang. Feng Tong dan Li Xiang pun mengambil posisi siaga, dan bersiap menghadapi serangan selanjutnya. Dan tidak jauh dari tempat Feng Tong dan Li Xiang berada, muncul sesosok makhluk yang menyerupai kadal, dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Kadal tersebut pun, langsung menerjang ke arah Feng Tong dan Li Xiang. Feng Tong dan Li Xiang yang tidak mempunyai senjata apapun untuk membela dirinya, memutuskan untuk berpencar, dan lari ke arah yang berbeda. Tidak berselang lama, pelarian Feng Tong dihentikan oleh kadal tersebut, yang menangkap salah satu kaki Feng Tong dengan lidahnya, dan langsung menyeret Feng Tong, agar mendekat ke arahnya. Sementara itu, Li Xiang yang berlari kalang kabut, tidak sengaja tersandung oleh sesuatu, yang membuatnya jatuh terguling. Dan ternyata Li Xiang tersandung tubuh Feng Weiyin. Li Xiang pun menginformasikan perihal tersebut kepada Feng Tong. Feng Tong yang mendengar hal tersebut, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari jeratan si monster kadal. Adegan berpindah ke Duping yang sedang mengambil persediaan bahan bakar, dihubungi oleh Li Xiang, yang menginformasikan situasi yang tengah ia dan Feng Tong hadapi. Duping pun menyuruh Richard untuk menggantikannya mengisi bahan bakar, sementara ia akan membantu Feng Tong dan Li Xiang. Adegan berpindah ke Feng Tong, yang akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, setelah puluhan tahun tidak bertemu. Namun sayangnya, Feng Weiyin sedang dalam keadaan koma, dikarenakan cedera yang disebabkan benturan di kepalanya. Mereka berdua pun memutuskan untuk mencoba keluar dari tempat tersebut, dan membawa serta Feng Weiyin, yang masih tidak sadarkan diri. Feng Tong membopong ayahnya, dipandu Li Xiang di depannya. Li Xiang berjalan mengendap-endap mencari kemungkinan ruang yang bisa mereka lewati untuk sampai ke pintu keluar, tanpa diketahui oleh si monster kadal. Meski pada akhirnya Li Xiang dan Feng Tong bisa membawa Feng Weiyin keluar dari ruangan tersebut, pelarian mereka diketahui oleh si monster kadal. Si kadal pun langsung mengejar mereka sampai keluar ruangan penelitian tumbuhan. Feng Tong pun memberanikan diri menghadang kadal tersebut. Beruntung Duping datang tepat waktu, dan melesatkan semacam tombak ke arah si kadal, dan terlihat si kadal pun mati seketika itu juga. Richard yang mengintip kejadian tersebut dari ruangan lain, terlihat panik. Dan terlihat dari raut wajah Richard, sepertinya Richard menyembunyikan sesuatu hal, yang tidak orang lain ketahui. Adegan berpindah ke ruang perawatan, Li Xiang, dan Feng Tong, sedang mengobati luka-luka kecil mereka. Terlihat Ana pun sudah dalam kondisi yang lebih baik. Diketahui Feng Weiyin pun sudah diobati oleh He Siking, dan tinggal menunggu sampai Feng Weiyin siuman. Tidak berselang lama Feng Weiyin pun siuman, dan seketika suasana menjadi sangat canggung. Ketika Feng Weiyin menanyakan kepada Feng Tong, apa yang sedang Feng Tong lakukan di tempat ini, Feng Tong hanya terdiam membisu. Duping pun memecahkan keheningan, dengan memperkenalkan timnya, dan tujuannya datang ke tempat ini, yang tidak lain adalah untuk menyelamatkan Feng Weiyin, dan yang lainnya. Richard pun menanyai Feng Weiyin, apa yang terjadi, setelah pot pelarian mereka terjatuh kembali ke daratan, karena selain Feng Weiyin, semua orang yang berada di pot tersebut, langsung tidak sadarkan diri.
Feng Weiyin pun menceritakan apa yang terjadi, yang pada intinya, Feng Weiyin kembali ke pangkalan untuk mengirimkan sinyal permintaan bantuan, namun ia diserang oleh si monster kadal yang tadi. Tetapi beruntungnya, Feng Weiyin masih bisa berlari, dan bersembunyi di ruang penelitian tumbuhan. Selebihnya ia tidak ingat lagi, karena seperti kita tahu, Feng Weiyin pun jatuh pingsan, dan diketemukan oleh Li Xiang, dan Feng Tong. Bertepatan dengan Feng Weiyin selesai bercerita, terdengar suara yang aneh dari luar ruangan. Semua orang pun baru menyadari, kalau Richard menghilang, dan sudah tidak berada bersama mereka lagi di ruangan tersebut. He Xiqing pun menyadari, bahwa perlengkapan medis miliknya pun ikut menghilang. Adegan berpindah, ke pusat pengendali program eksplorasi bumi ke Jupiter 2. Terlihat salah satu bawahan Liu, melaporkan hasil analisa data, yang diberikan oleh Chen San, kepada Komandan Liu. Diketahui, baik data perihal UFO, yang menyerang tim penyelamat mereka di Mars, maupun data analitik kondisi cuaca di Mars, tidak bisa dianalisa dengan baik, dikarenakan, data yang dikirimkan oleh Chen San, sebagian besar telah rusak. Dan, bukan hanya hal tersebut saja, berita buruk untuk Komandan Liu. Salah satu bawahannya yang lain, menginformasikan, bahwasanya dalam waktu 12 jam ke depan, planet Mars akan kejatuhan meteor yang berukuran sangat besar. Komandan Liu pun menyuruh bawahannya tersebut untuk menghubungi Chen San, yang berada di pesawat Wanhu. Liu pun menginformasikan perihal meteor tersebut kepada Chen San. Liu meminta Chen San untuk menghubungi tim penyelamat, agar tim tersebut sesegera mungkin menyelesaikan evakuasinya, dan pergi dari Mars, sebelum meteor yang dimaksudkan jatuh, dan menghantam planet Mars. Adegan berpindah ke Richard yang terlihat menyuntikkan sesuatu ke tubuh monster kadal, yang tadi dibunuh oleh Duping. Tidak berselang lama, hal tersebut dipergoki oleh Feng Weiyin, Feng Tong, Duping, dan Li Xiang, yang tengah mencari keberadaan Richard. Feng Weiyin pun menanyakan apa yang sedang Richard lakukan. Richard pun dengan sangat antusias, mengungkapkan apa yang selama ini ia sembunyikan, dari kawan-kawan satu timnya. Diketahui baik monster paus, yang berada di luar, maupun monster kadal, yang saat ini berusaha Richard selamatkan hidupnya, adalah hasil penciptaan dari si Richard. Awalnya, Richard menemukan sebuah bentuk kehidupan yang berupa mikroba, yang Richard dapat dari sebuah meteorit yang pernah jatuh ke Mars, dan Feng Weiyin bawa ke pangkalan untuk diteliti. Mikroba tersebut Richard gabungkan dengan beberapa embrio hewan, yang ia bawa dari planet bumi, yang mana diantaranya adalah embrio paus balin, dan embrio bunglon parson, yang Richard suntikan ke kadal naga berjanggut. Richard pun mengatakan, bahwa kedua hasil ciptaannya itu, adalah kunci dari program migrasi umat manusia ke Mars. Karena sudah terbukti, dua monster yang ia ciptakan, berhasil bermutasi, dan bisa bertahan di lingkungan planet Mars yang sangat keras. Maka dari itu, Richard beranggapan program ini, seharusnya bukan mengupayakan merubah planet Mars, untuk bisa ditinggali oleh umat manusia. Melainkan umat manusia yang harus bermutasi, agar bisa beradaptasi dengan lingkungan di planet Mars. Mendengar pemaparan dari Richard, Feng Weiyin pun langsung mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Richard, adalah sesuatu hal yang melanggar aturan. Namun Richard kembali menyanggahnya dengan mengatakan, aturan tidaklah penting, jika berurusan dengan kelangsungan hidup umat manusia. Bertepatan dengan Richard yang selesai meracau, monster kadal yang tadi Richard suntik dengan sesuatu, terlihat kembali sadar, dan mulai bangkit. Monster kadal tersebut pun, langsung melahap orang yang berada paling dekat dengannya, yang tidak lain adalah si Richard. Tidak puas dengan hanya menelan Richard bulat-bulat, monster kadal tersebut, kembali menjulurkan lidahnya, dan mencoba menangkap Feng Weiyin. Namun dengan sigap, Feng Tong menghadang serangan si kadal, dan pada akhirnya, Feng Tong lah, yang harus terjerat oleh lidahnya si kadal tersebut. Terjadilah tarik-menarik, antara monster kadal, dengan kawan-kawan Feng Tong yang lainnya. Meski Feng Tong dipegangi oleh Feng Weiyin, Li Xiang, dan Duping, namun kekuatan si kadal lebih besar. Feng Tong pun perlahan terseret ke arah si kadal. Tiba-tiba, datang He Xiqing yang langsung memotong lidah si kadal. Feng Tong pun terlepas dari jeratan lidah si kadal, dan si kadal pun meraung-raung kesakitan. Kesempatan tersebut pun, mereka gunakan untuk meloloskan diri ke ruangan lain. Setelah menjemput Ana, mereka memasuki ruangan kontrol, dan berlindung di sana untuk sementara waktu. Si kadal yang mengejar mereka, sampai ke depan pintu ruangan tersebut, terlihat berusaha mencari cara, untuk menerobos pintu masuk ke ruangan tersebut. Feng Tong menyarankan, untuk menakuti si kadal menggunakan pistol obor, dan keluar dari pangkalan. Namun Feng Weiyin, tidak menyetujui rencana tersebut, dikarenakan ia tidak mau keluar dari tempat ini, tanpa membunuh si kadal terlebih dahulu. Karena menurut Feng Weiyin, jika dibiarkan hidup, si kadal akan berbahaya bagi lingkungan di planet Mars. Duping pun mencoba menghubungi Chen San, yang berada di pesawat Wanhu. Sementara itu, Li Xiang berinisiatif untuk membuat bom buatan, dari deterjen, dan oksigen cair yang mengandung amonia, yang nantinya akan digunakan, untuk meledakkan tempat ini, beserta si kadal di dalamnya. Duping yang mencoba menghubungi Chen San, untuk meminta bantuan, malah menemukan pesan darurat, perihal meteor yang akan menabrak planet Mars. Pesan tersebut dikirimkan oleh Chen San 6 jam yang lalu. Dan dengan menghitung waktu dari pesan tersebut dikirimkan, mereka hanya punya waktu 4 jam lagi, sebelum meteor sampai ke planet Mars.
Tidak sampai di situ saja kesulitan yang harus mereka hadapi, diketahui bom buatan yang dibuat Li Xiang, masih kekurangan satu bahan lagi, yaitu gula. Feng Tong pun mengatakan, bahwa gula hanya terdapat di ruangan lain, dan itu berarti, mereka harus melewati si kadal untuk mengambilnya. Du Ping pun membuat sebuah rencana. Ia akan menakuti si kadal menggunakan pistol obor, dan mengawal Feng Tong, yang akan membawa bom, menuju ke ruangan tempat penyimpanan gula berada. Dan sementara Du Ping mengalihkan perhatian si kadal kepada dirinya, Feng Weiyin, Li Xiang, He Xiqing, dan Ana, akan keluar dari pangkalan tersebut, dan menunggu Du Ping, dan Feng Tong, di luar pangkalan. Adegan berpindah ke Du Ping, dan Feng Tong, yang sudah berada di tempat tujuan mereka. Sementara Feng Tong mencari gula, dan merakit bomnya, Du Ping berjaga di depan pintu, untuk menghalau si kadal, yang mungkin saja akan menggagalkan rencana peledakan tersebut. Karena diketahui, selain berbahaya, kadal tersebut terlihat mempunyai kecerdasan, dan seolah tahu akan rencana Du Ping, dan Feng Tong. Dan benar saja, dengan melumpuhkan Du Ping terlebih dahulu, si kadal berusaha menyerang Feng Tong, yang tengah menambahkan gula ke bom rakitan tersebut. Dan Du Ping, kali ini harus berusaha lebih keras untuk melawan si kadal, karena si kadal menunjukkan kemampuan kamuflasenya untuk mengelabui dan menyerang Du Ping maupun Feng Tong. Namun pada akhirnya, bom telah selesai, dan penghitung mundurnya telah diaktifkan oleh Feng Tong, namun si kadal kembali menjerat Feng Tong, dan membuat si bom terjatuh ke lantai, yang mengakibatkan penghitung mundurnya rusak. Setelah berhasil melepaskan Feng Tong dari jeratan si kadal, Du Ping mengeluarkan Feng Tong dari ruangan tersebut, dan menyuruh Feng Tong segera pergi meninggalkan pangkalan. Karena penghitung mundur bomnya telah rusak, Du Ping memilih untuk tetap tinggal di pangkalan tersebut, dan akan mengorbankan dirinya sendiri, dengan meledakkan bom tersebut secara manual. Adegan berpindah ke semua orang yang berhasil selamat dari pangkalan Mars tadi, sedang menaiki wahana penjelajah, dan tengah dalam perjalanan menuju pesawat penjelajah. Mereka semua pun berdiskusi soal cara mereka agar bisa dengan aman menerbangkan pesawat penjelajah, tanpa harus diserang oleh monster paus yang sudah pasti akan menyerang pesawat mereka ketika pesawat sudah berada di ketinggian tertentu. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di pesawat penjelajah. Li Xiang, He Xiqing, dan Ana memasuki pesawat duluan, sedangkan Feng Tong dan Feng Weiyin akan terlebih dahulu mengisi bahan bakar pesawat. Adegan berpindah ke adegan drama antara ayah dan anak. Feng Tong menanyakan alasan ayahnya, yang memutuskan untuk mengemban tugas migrasi ke Mars, dan meninggalkan Feng Tong, beserta ibunya, selama puluhan tahun. Meski jawaban Feng Weiyin tidak membuat Feng Tong merasa puas, kecanggungan di antara mereka berdua perlahan memudar. Ayah dan anak ini pun berjalan berdampingan, untuk mengisi bahan bakar, dan memasuki pesawat. Adegan berpindah ke dalam pesawat, semua orang menganalisa kemungkinan keberhasilan pesawat lepas landas, dan meninggalkan Mars. Karena diketahui dengan adanya monster paus yang mengintai mereka, bagaimanapun kemungkinan mereka sangat kecil untuk berhasil keluar dari planet Mars. Dan dengan meteor yang semakin mendekat yang diketahui akan menghantam planet Mars, tidak jauh dari tempat mereka berada. Mereka sudah semakin tidak punya waktu untuk memikirkan rencana dan kemungkinan yang lainnya lagi untuk keluar dari Mars dengan selamat. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba Feng Weiyin mengatakan bahwa flash disk yang berisi data penelitian planet Mars yang ia kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun tertinggal di wahana penjelajah. Feng Weiyin pun bergegas kembali turun dari pesawat untuk mengambil flash disk tersebut. Setelah kepergian Feng Weiyin, Li Xiang menemukan flash disk yang dimaksudkan oleh Feng Weiyin berada di dalam pesawat dan sengaja diselipkan oleh Feng Weiyin di buku catatan Li Xiang. He Xiqing pun melihat Feng Weiyin mengendarai wahana penjelajah dan pergi menuju pod pelarian milik aliansi program migrasi ke Mars yang dulu sempat dijatuhkan oleh monster paus. Feng Tong pun menyadari bahwa soal flash disk tersebut hanya akal-akalannya Feng Weiyin saja agar ia bisa pergi untuk mengorbankan dirinya dengan cara menerbangkan pod pelarian. Dengan maksud agar monster paus terpancing ke arah pod pelarian nantinya, He Xiqing pun mengamuk, meminta ayahnya kembali memasuki pesawat dan tidak melakukan hal tersebut. Namun hal tersebut tidak bisa mengurungkan niatnya Feng Weiyin. Feng Weiyin pun meminta maaf kepada Feng Tong dan berpamitan untuk yang kedua kalinya. Pod pelarian yang diterbangkan Feng Weiyin berhasil menarik perhatian monster paus yang langsung menelan pod tersebut bulat-bulat. Dan tidak berselang lama pod tersebut meledak di dalam perut si monster paus dan menghancurkan si monster paus tersebut. Feng Tong yang tidak menerima kenyataan tersebut, mulai histeris dan mengamuk. He Xiqing menegarkannya, dan mengingatkan, bahwa Feng Tong sekarang adalah seorang kapten, pengganti mendiang Du Ping.
Meski dengan perasaan yang sangat hancur, Feng Tong pun tidak akan membiarkan pengorbanan Duping dan ayahnya sia-sia. Feng Tong pun memerintahkan pesawat untuk lepas landas dan pergi meninggalkan planet Mars. Terlihat meteor mulai memasuki planet Mars, bertepatan dengan mengudaranya pesawat penjelajah. Adegan berpindah ke dalam pesawat induk Wanhu. Chen San akhirnya bertemu kembali dengan rekan satu timnya. Meski dengan kenyataan, beberapa orang dari mereka harus mengorbankan dirinya untuk keselamatan yang lainnya, dan data penelitian program migrasi ke Mars. Film Mutation of Mars pun berakhir, dengan pusat kendali di bumi, yang mendapatkan laporan akhir dari misi evakuasi tersebut. Semua orang yang berada di luar angkasa, maupun yang bertugas di pusat kendali, terlihat diliputi kesedihan yang mendalam, atas pengorbanan yang mendiang Duping, dan Feng Weiyin lakukan. Dan semuanya mereka lakukan, semata-mata mengemban tugas untuk menyelamatkan kelangsungan umat manusia.